Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati DRA Nani Widyaningsih MSI selaku Coach, IR Slamet Sugiharto MURP selaku penguji, dan DRS Ustadi MPD selaku mentor. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Firda Dwi Cahya Saputra, peserta Latsar golongan 3 angkatan 11 dari PPSDM Regional Yogyakarta dari kelas B nomor absen 2. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Tanggung Jawab Siswa dalam Mengerjakan Tugas melalui naungan narahubung, kedung, dan jambangan pada siswa kelas 6 di SDN Gedung 2, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Adapun latar belakang di dalam pengangkatan isu, yaitu dengan adanya wabah COVID-19 yang mengguncang dunia pendidikan di Indonesia, sehingga menyebabkan kegiatan pembelajaran harus dilakukan dengan cara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Di dalam pembelajaran jarak jauh, selama ini tidak efektif bagi siswa maupun guru dalam KBM, terutama untuk daerah yang tidak mendukung teknologi dan SDM yang memadai atau daerah terpencil. Hal itu mengakibatkan kurangnya tanggung jawab siswa kelas 6 terhadap tugasnya dalam pembelajaran selama pandemi ini. Adapun gagasan pemecahan aktualisasi, di sini agar siswa memiliki rasa tanggung jawab dalam tugasnya, diperlukan gagasan pemecahan isu, yaitu dengan melaksanakan kegiatan naungan atau narahubung, kedung, dan jambangan untuk meningkatkan tanggung jawab siswa di dalam pengerjaan tugas. Naungan sendiri merupakan kegiatan yang mengajarkan bagaimana seorang siswa untuk dapat bertanggung jawab dengan berkoordinasi dan menempatkan diri pada kelompok di dalam pengerjaan tugas saat masa pandemi. Nah, adapun hasil capaian aktualisasi yang penulis laksanakan dengan melalui 9 kegiatan adalah sebagai berikut. Pada kegiatan 1 adalah konsultasi dengan mentor. Konsultasi dengan mentor dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 11 September 2020. Adapun tahapan kegiatan dalam kegiatan ini, yang pertama adalah menghubungi mentor. Sebelum melaksanakan atau bertemu langsung dengan mentor, penulis selalu menghubungi dulu mentor. Apakah ada waktu untuk bimbingan atau tidak dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Kemudian, setelah bertemu dengan mentor, penulis melaporkan ke mentor mengenai rancangan aktualisasi. Kemudian, juga mencatat saran dan masukan sehingga diperoleh lembar persetujuan dari mentor mengenai aktualisasi yang akan dilaksanakan. Berikut adalah salah satu bukti dokumentasi saat konsultasi dengan mentor. Baik, selanjutnya. Adapun kegiatan 2 adalah melakukan sosialisasi kegiatan naungan atau narahubung, kedung, dan jambangan. Adapun tahapan kegiatan yaitu menyusun jadwal berkunjung. Di dalam menyusun jadwal berkunjung, penulis selaku pelaksana kegiatan meminta konsultasi dengan kepala sekolah mengenai jadwal yang disusun. Kemudian setelah jadwal tercetak rapi, melakukan kunjungan ke rumah siswa kelas 6 sekolah dasar di SDN Gedung 2 dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian setelah itu, yaitu penyampaian kegiatan naungan itu sendiri kepada siswa maupun orang tua siswa. Berikut ini adalah dokumentasi saat pelaksanaan sosialisasi kegiatan naungan. Adapun kegiatan selanjutnya adalah kegiatan 3, yaitu menyusun desain tata cara pelaksanaan naungan.
di mana penulis laksanakan pada tanggal 23 September 2020. Adapun tahapannya ada 3. Yang pertama, menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan. Tidak lupa juga di dalam penyusunan rancangan pelaksanaan kegiatan harus sepengetahuan kepala sekolah. Maka dari itu penulis melakukan konsultasi dengan ibu kepala sekolah. Setelah itu adalah penentuan aturan di dalam kegiatan naungan. Jadi di dalam selama pelaksanaan kegiatan naungan ada yang namanya aturan-aturan yang dimana siswa harus mematuhi aturan tersebut agar kegiatan berjalan dengan baik. Kemudian yaitu penetapan koordinator dan nama kelompok. Nah, setelah pembuatan aturan-aturan, penulis menentukan koordinator kelompok itu siapa, kemudian anggotanya siapa. Sedangkan di sini tadi penulis sebutkan bahwa anggota dari kelompok adalah dari Jambangan dan dari Kedung. Ini adalah bukti dokumentasi saat berkonsultasi dengan kepala sekolah. Adapun kegiatan keempat adalah membuat dan membagikan buku kontrol. Adapun langkah tahapan kegiatan yaitu membuat draft buku kontrol. Seperti di samping ini adalah buku kontrol yang saya buat. Setelah membuat dan mendapat solusi dari kepala sekolah, kemudian mencetak buku kontrol tersebut. Setelah tercetak rapi, kemudian penulis membagikan buku kontrol kepada orang tua, serta memberikan penjelasan tentang aturan dan mekanisme penggunaan buku kontrol. Ini salah satu dokumentasinya. Selanjutnya adalah kegiatan 5. Di dalam kegiatan 5, yaitu adalah pelaksanaan kegiatan naungan tahap 1 sampai dengan tahap 3. Di mana penulis laksanakan mulai 28 September sampai dengan 17 Oktober 2020. Adapun tahapan kegiatannya, yaitu yang pertama kali sebelum pelaksanaan diadakan kuesioner tanggung jawab, ya, mengenai tanggung jawab siswa di dalam mengerjakan tugas sebelum pelaksanaan naungan itu sendiri. Nah, di dalam kuesioner ini, setelah kuesioner didapat data yang nantinya akan menjadi perbandingan apakah tanggung jawab siswa itu meningkat atau sama atau bahkan menurun. Jadi ini adalah dasar daripada saya mengukur tanggung jawab siswa. Adapun di sini tahapan kegiatan kedua yaitu melaksanakan kegiatan naungan tahap 1, tahap 2 dan sampai dengan tahap 3. Baik, ini adalah dokumentasi dan itu adalah salah satu bukti daripada kuesioner yang sudah diisi oleh siswa. Selanjutnya adalah kegiatan ke-6, di mana kegiatan 6 ini adalah evaluasi mingguan pelaksanaan naungan. Di dalam evaluasi mingguan pelaksanaan naungan ini dilaksanakan pada tanggal 3, 10, 17 Oktober 2020, di mana ini adalah hari Sabtu. Adapun tahapannya ada evaluasi mingguan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Jadi setiap hari Sabtu penulis melaksanakan evaluasi terhadap buku kontrol yang sudah tertandatangani oleh wali murid. Kemudian di sini ada juga bukti catatan selama pelaksanaan naungan. Seperti ini bisa dilihat untuk kegiatan 6. Dan selanjutnya adalah kegiatan ke-7 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020. Ya, pada kegiatan 7 ini adalah mengumpulkan hasil pengamatan pelaksanaan naungan. Nah, di sini di dalam mengumpulkan hasil pengamatan pelaksanaan naungan, di sini adalah mengumpulkan buku kontrol tanggung jawab siswa di dalam mengerjakan tugas dalam masa pandemi. Jadi ini tadi adalah hasil dari pelaksanaan naungan.
adalah hasil dari pelaksanaan naungan. Ya. Setelah buku kontrol ditandatangani oleh orang tua, maka tugas guru adalah menghitung jumlah tanggung jawab, menghitung jumlah tanda tangan di dalam buku kontrol tersebut. Ya. Kemudian setelah menghitung, guru di sini berperan yaitu memberikan reward kepada siswa yang paling banyak mendapatkan tanda tangan atau paraf orang tua ya di dalam buku kontrol. Sehingga di dalam pemberian reward ini tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan motivasi kepada siswa yang sudah melaksanakan kegiatan dengan baik maupun bagi siswa yang belum mendapatkan reward untuk terus termotivasi dirinya menjadi lebih baik. Adapun ini adalah dokumentasi di saat kegiatan pemberian apresiasi atau reward kepada siswa. Nah, selanjutnya ini ada salah satu bukti yaitu berupa video. Nah, ini akan saya tampilkan ya sekilas. Nah, ini adalah salah satu bukti video pelaksanaan kegiatan ke-7 di mana saya sebagai penulis memberikan apresiasi kepada siswa saya yang mendapat tanda tangan terbanyak. Ya, di sini ada namanya Wahyu. Dia adalah yang paling serius di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Begitupun juga di dalam pengerjaan tugasnya. Dia sangat bisa saya acungi jempol. Ya. Bisa di-skip untuk videonya. Ini juga tersedia di YouTube. Ini adalah link YouTube-nya. Itu. Adapun untuk kegiatan ke-8 adalah pelaksanaan kuesioner tanggung jawab setelah terlaksananya kegiatan naungan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur adanya peningkatan atau tidak setelah diadakan kuesioner sebelum kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Adapun tahapannya, menyusun kuesioner itu sama dengan di awal kuesionernya. Kemudian membagikan kuesioner tanggung jawab itu kepada siswa. Kemudian menilai dan menganalisis tadi sehingga muncul peningkatan atau sama atau bahkan menurun. Ya, ini dokumentasi pelaksanaan kegiatan ke-8. Ya, bisa di sini ada bukti setelah ini. Bukti bagaimana? Nah, di sini ada diagram peningkatan ya. Di mana tanggung jawab saya membuat 3 indikator yaitu penyelesaian tugas lebih baik, mandiri, dan tekun. Ternyata setelah saya analisis datanya dengan menganalisis kuesioner tadi, dari ketiga indikator semuanya meningkat. Ya. Untuk penyelesaian tugas lebih baik ada 3, yang awalnya 39,3% menjadi 80,8%. Untuk indikator mandiri yang awalnya 41% menjadi 77,5%. Kemudian yang tekun yang awalnya 39,3% menjadi 77,9%. Ini adalah salah satu bukti bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik. Ya, selanjutnya kegiatan 9 merupakan kegiatan terakhir di dalam pelaksanaan aktualisasi saya, di mana ada 3 tahapan: mengumpulkan data, melakukan konsultasi dengan mentor, dan mencetak laporan kegiatan. Ini penulis laksanakan 20-31 Oktober. Lanjut. Nah, habituasi nilai aneka ini bisa dilihat sendiri ya. Apabila nilai aneka tidak dilaksanakan, maka aktualisasi tidak berjalan dengan baik. Ya, selanjutnya. Adapun kendala dan strategi di dalam mengatasi masalah, di sini ada sulitnya memberikan pemahaman kepada wali murid mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, karena ada tidak bisa baca tulis ya, seperti itu. Dan cara mengatasinya meminta bantuan atau rekan guru untuk memberikan penjelasan karena sesama dari daerah Tengger. Ya, bisa dilanjutkan selanjutnya di sini. Kesimpulan daripada kegiatan aktualisasi saya adalah adanya peningkatan dari hasil kuesioner awal sampai dengan kuesioner akhir. Itu menunjukkan adanya peningkatan tanggung jawab siswa. Dan saran ada bagi diri sendiri, guru, dan bagi sekolah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.